semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman, dimana sama seperti judul yang sudah kalian baca saat ini, tiba-tiba aku terpanggil untuk buat video tentang pesan dari future kids atau anak-anak kamu dari masa depan, energi anak-anak kamu dari masa depan, terlepas dari apapun gendernya ya, dan terlepas dari apapun gender dan jenis kelamin kamu juga. Aku pernah buat video ini sih beberapa kali dulu, because it's fun for me to do so. Cuma aku gak tahu apakah nanti readingan kita ini tuh nantinya jatuhnya jadi kayak fun reading, memang fun reading, atau ada healing reading, atau messages, I don't know. Kita ngalir aja, karena kita akan live shuffling, dan rencananya aku akan pakai satu tarot deck dan satu oracle deck, astrologi deck. Dan kita live shuffling aja. Sebentar aku minum dulu. Ini adalah general reading ya. Jadi kalau misalnya kamu rasa nanti pesan yang gak resonate, gak apa-apa banget. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Tapi sebelumnya aku tetap perlu ingatkan kalau ini adalah general reading. Kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau kalian adalah penonton baru, jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lain dari Relation Precious. Dan di depan mata kalian saat ini, aku sudah menyediakan 3 buah opsi gelang kristal yang berbeda. Yang pertama itu ada citrine. Yang pertama, opsi nomor 1. Yang kedua itu ada cherry quartz. Yang kedua. Dan yang ketiga itu ada purple agate. 1, 2, dan 3. Kita akan cari tahu kira-kira apa pesan dari future kids kamu atau anak kamu dari masa depan. Oke? Kalau misalnya kalian sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau citrine. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Let's see. Aku akan pakai tarot dulu. Kenapa tiba-tiba aku denger satu lagu? Aku nggak play lagu apa-apa, kalau kalian sadar. Memang sengaja. Tapi aku nggak sengaja dengan lagunya Tori Kelly yang I Was Made for Loving You. Oke. Di sini kita akan bahas energi divine masculine atau masculine side, entah itu kamu atau suami kamu, atau memang masculine dan femininity itu energi ya. Aku bahas tentang energi bukan gender. Tapi mungkin kalau nantinya kamu adalah perempuan dan ternyata suami kamu itu energi maskulin lebih dominan, berarti yang sisi kiri sini adalah energi maskulinnya atau energi pasangan kamu. Atau kalau ini kamu ngerasa energi maskulin kamu lebih dominan, ini adalah energi kamu dan ini energi pasangan kamu nantinya. Yang ini energi maskulin, yang ini energi feminin. Aku akan sebut sebagai divine masculine dan divine feminine, oke? Walaupun dalam diri kita pasti ada energi feminin dan energi maskulin juga. Tapi ini seseorang yang dengan energi maskulin dominan, dan sama aku rasa beberapa di antara kalian adalah ini energi pasangan kamu. Dia saat ini memang lagi fokus banget ke karir, fokus banget ke perkembangan diri. Sedangkan mungkin kamu lagi tahap fase untuk self-healing, self-forgiveness. Kamu lagi berusaha untuk nyembuhin diri. Atau kalau misalnya kamu punya luka atau punya trauma, energi femininnya lebih ke tahap releasing atau detaching. Coba kita lihat energi kalian berdua saat ini. Oke. Nine of Pentacles. Sebetulnya aku bisa bilang kamu sama pasangan kamu sama partner kamu, papa mamanya si anak ini, saat ini lagi dalam mode ambis banget nih. Lagi dalam mode ambisius banget. Dan
anak kamu tuh pengen bilang kayak, yaudah mama papa semangat ya. Lucu banget sih, karena tuh aku ngerasa kayak ini anak tuh vibes-nya, atau anak-anak ya, ini vibes-nya tuh beneran yang vibes playful, kepo, penasaran, tapi at the same time dia nggak pengen mengganggu atau nggak pengen meresahkan atau menyusahkan, menyulitkan orang tuanya. Bottom of mereka ada Three of Cups. But kamu dan pasangan kamu adalah orang yang sangat-sangat penyayang sih aku rasa. Dan your future kids will very very appreciate that. Anak kamu tuh akan sangat menghargai sisi kalian yang penyayang, sisi kamu yang penyayang, dan sisi diri pasangan kamu yang penyayang juga. Dan aku rasa kamu tuh saat kalian pernah luka, apalagi kamu. Aku ngerasa dari energi kamu tuh kamu pernah luka, kamu pernah kecewa, atau kamu pernah ngerasakan kamu entah dikhianati atau dikecewakan, atau kamu punya luka tentang validasi diri yang perlu kamu sembuhkan. Dan luka tentang validasi diri itu pemicunya bisa macam-macam. Bisa entah mungkin kamu pernah dibully, kamu pernah jadi korban verbal bully, atau kamu pernah mendengar omongan orang lain yang somehow itu nyakitin kamu banget, itu nyelekit banget buat kamu. Atau kamu pernah mendengar ya, nggak sengaja mendengar keributan atau cekcok atau konfrontasi, dan itu berbekas buat kamu, dan itu bikin kamu takut buat berkomitmen. And your kids know that, your future kids know that. Your future kids energetically know. Energi tuh gak akan bisa bohong loh. Energi gak akan pernah bisa bohong. Dan we attract what we are. Kita akan selalu menjadi magnet, menarik apa yang memang sudah selaras dan sepadan sesuai dengan frekuensi kita. Dan anak kamu tuh seakan pengen bilang, ya udah, aku sabar kok. Aku sabar kok mau dilahirin. Aku sabar kok mau terlahir di keluarga ini. Tapi aku mau. Lucu banget sih ini anak. Dia tuh pengen bilang, aku sabar kok nungguinnya, asal nanti keluarga kita bahagia. Aku sabar kok nungguin papa kerja, nungguin mama kerja, asal nanti kita cukup. Aku sabar kok nungguin mama sembuh atau papa sembuh dari traumanya, asal nanti kita bisa jadi keluarga yang harmonis, kita bisa jadi keluarga yang baik. Aku ngerasa future kids kalian tuh agak-agak bawel sebetulnya dari tadi. Bawel yang ceriwis, ngomong terus tapi lucu gitu loh. Kayak rasa penasarannya tinggi, rasa kekepoannya tinggi. Dan mungkin ya, kalau dia tuh agak kayak bisa manja-manja sama Tuhan atau manja-manja sama malaikat di surga sana, dia tuh kayak di satu sisi dia mungkin kepo kayak, yang mana sih papa mamaku? Tapi di waktu yang bersamaan dia juga tahu kalau belum waktunya dia terlahirkan ke dunia, ya belum waktunya dia terlahirkan ke dunia. Tapi yang aku paling suka dari energi kalian adalah, aku rasa kalian tuh akan jadi couple atau pasangan yang, siapapun orangnya ya, siapapun subjeknya pasangan kamu, kalian akan jadi couple yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional anak kalian. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional keluarga kalian. Aku bilang kan tadi, aku mendengar lagunya Tori Kelly yang I Was Made for Loving You. Coba dengerin lagunya deh. Siapa tahu mungkin memang ada pesan tambahan di sini. Tapi gini, actually in this case, I kind of feel like your future partner is more ready than you when it comes to relationship. Aku bisa bilang mungkin saat ini pasangan kamu atau siapapun jodoh kamu, mau laki-laki atau perempuan, itu dia tuh secara energi lebih siap untuk hubungan, lebih siap untuk hubungan yang lebih stabil. Aries, dia lebih siap untuk hubungan yang lebih stabil. Mungkin karena bisa jadi dia ngerasa dirinya dia sedang menuju atau bahkan sudah stabil secara finansial. Dia ngerasa dia udah siap nih untuk membangun keluarga, dia udah siap secara mental. Tapi at the same time,
dia tuh masih sibuk dengan kerjaannya, dia masih sibuk dengan karirnya. Sedangkan kamu, aku nggak tahu loh, karena aku ngerasa energi kamu agak berat di sini. Berat dalam konteks, mungkin saat ini, saat aku lagi channeling, saat aku lagi reading tentang ini, mungkin kamu emang lagi banyak pikiran, atau kamu lagi menghadapi beban, atau kamu digosipin. Wow, this is beautiful. Ada North Node di sini. Dan bottom of the deck-nya ada Scorpio tapi reverse. I was about to talk about it. Mungkin kamu ada yang lagi digosipin, atau kamu ada yang lagi diomongin orang, atau kamu ada yang lagi, tapi aku nggak merasa ini kebetulan deh ketendang tiba-tiba tripodnya. Dan intermezzo, kalian tahu nggak apa yang lucu? Aku tuh sambil shuffle oracle deck ya, tiba-tiba aku berasa kayak kepanasan dan aku rasa aku perlu kencengin ini AC di kamar. Karena rasanya kayak kok panas tiba-tiba. Dan aku cari sambil aku reading, sambil aku shuffle, aku lihat ke meja, samping meja yang nggak kelihatan di kamera, dan aku lihat ke tempat tidur, aku lihat ke sisi kananku, sebelah kananku, kok nggak ada ya? Kok nggak ada remote AC-nya? Tahu nggak ternyata di mana? Di bawah bantal. Nah, ini yang aku rasa tentang energi kalian, kamu terutama. Aku nggak bisa bilang kamunya mungkin masih punya kepahitan, atau kamu masih punya kekecewaan tentang apapun luka atau trauma masa lalu kamu yang aku bilang tadi. Entah itu tentang hubungan keluarga, atau itu tentang kamu merasa kamu pernah disakiti, dikecewakan, dan kamu belum 100% rilis. Karena gini, aku bilang kan, pasangan kamu tuh lebih siap. Dia lebih siap secara emosional, dia lebih siap secara mental. Sedangkan kamu tuh mungkin kamu masih takut. Kamu takut untuk menyongsong atau menyambut hubungan baru. Bisa jadi karena kamu takut disakitin, kamu takut dikecewain. And that's okay, that's normal, that's human, you're human, everybody gets hurt. Gak apa-apa, semua orang tuh tersakiti. Tapi bahkan future kids kamu atau anak kamu dari masa depan aja tahu kalau harusnya tuh kamu gak takut terus-terusan. Harusnya kamu kasih kesempatan buat diri kamu berani, dan diri kamu sembuh, dan kamu bisa menjadi versi diri kamu yang terbaik. Aku rasa anakmu tuh kayak pengen bilang, aku tahu kok papa bakalan sayang sama mama sepenuh hati. Aku tahu kok mama bakalan sayang sama papa sepenuh hati. Kenapa takut sih? Mungkin ada bagian diri kamu yang ngerasa takut kayak, tapi kalau aku menjadi diri sendiri, if I'm being myself, and if I show my wounded self to my partner, will he accept me? Will she accept me? Kalau aku nunjukin sisi diriku ke pasanganku, kalau aku nunjukin aku yang pernah terluka ke pasanganku, dia bisa suka sama aku gak sih? Dia bisa sayang sama aku gak sih? Apa yang mungkin dia rasain? Apa yang mungkin dia pikirkan? Gitu loh. Sedangkan anak kamu tuh pengen bilang kayak, boleh nggak jangan overthinking berlarut-larut. Karena kalau mama overthinking atau kalau papa overthinking berlarut-larut terus, ya mama cuman bakalan memperlambat proses union kalian. Papa cuman akan perlambat proses union kalian. Boleh nggak belajar buat buka hati? Boleh nggak belajar yakin dan percaya kalau kamu tuh layak untuk mencintai, kamu layak untuk dicintai, dan we deserve happy family. Aku rasa mungkin kamu atau pasangan kamu ini pernah punya luka tentang validasi sih, pernah punya luka tentang acceptance atau penerimaan, dan pernah punya luka tentang keluarga, dan itu masih berbekas. Terutama penerimaan atau acceptance dan validasi dari keluarga.
Mungkin kamu khawatir, what if I cannot become a good mom? What if I cannot become a good dad? Gimana kalau aku nggak bisa jadi papa yang baik? Atau gimana kalau aku nggak bisa jadi mama yang baik? Padahal semuanya butuh usaha, semuanya tetap butuh diproses, semua butuh dijalani. Karena aku juga ngerasa kayak anakmu, future kids kamu tuh pengen bilang, how would we know if we've never tried about it? Gimana caranya kita tahu kalau kita belum pernah nyoba? Gimana caranya kita bisa ngerasain kalau kita juga belum pernah menjalani, gitu loh. Dan ini adalah suatu hal yang belum kamu jalani, belum kita jalani, tapi jangan sampai cuman karena kamu belum ngejalanin dan cuman karena kamu masih ngerasa takut, ya kamu menunda-nunda terus prosesnya. Aku ngerasa anakku tuh kayak pengen bilang, boleh nggak sih kalau Tuhan semesta, malaikat pelindung kalian udah kasih pertanda ya untuk akhirnya nyembuhin diri dulu atau healing dulu dan buka hati untuk hubungan yang lebih sehat, buka hati untuk partnership yang lebih berkualitas, buka hati untuk hidup yang lebih membahagiakan. Boleh nggak sih beneran buka hati itu, jangan setengah-setengah? Boleh nggak sih lakuin dan jalani gitu proses healingnya, supaya kamu dan kalian itu semakin matching vibrasinya, supaya kamu dan kalian itu semakin selaras dengan energi cinta sejati, bukan energi ketakutan. Boleh gak sih? Aku di sini juga nunggu tahu. Aku tuh rasanya kalau pengen cubit gemes anak kalian ya, siapapun itu nanti subjeknya, kayak pengen, Dek, kamu tuh lucu banget, Dek. Kamu bawel-bawel gemes, Dek. Aku rasa anak kalian tuh juga bakalan jadi tipe anak yang bisa komplain. Bisa komplain dan bisa ngeluh. Mungkin bisa ngeluh ke kamu, atau bisa ngeluh ke papanya, atau bisa ngeluh ke mamanya. Bisa ngeluh dalam konteks, ini tuh masih bisa dibenerin, ini masih bisa diperbaikin, ini masih bisa begini, ini masih bisa begitu. Kita harusnya nggak begini, kita harusnya begitu. Very opinionated for the highest good. Dan aku bisa bilang dia tuh akan komplain sama kayak dia mengeluh sekarang, sebetulnya karena dia sayang sama kalian. Dan karena dia ngerasa kalian tuh berhak untuk mendapatkan hubungan cinta yang sehat, dan kalian juga berhak bertumbuh untuk menjadi versi yang terbaik. Karena aku rasa anak ini pun, they want to have like parents yang bisa dia banggakan. Dia pengen punya sosok papa, sosok mama, sosok orang tua yang pengen dia banggakan. Dan itu kamu. Jadi, free will-nya ada di tangan kalian. Sekarang kamu ke depannya mau ngapain? Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Citrine. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa belum mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Cherry Quartz. Oke, nomor 2 buat teman-teman yang pilih opsi Cherry Quartz. Let's see. Jadi, konsepnya di video kali ini itu akan ada 3 hal yang kita bahas. Energi kamu, energi pasangan kamu, atau aku akan sebut sebagai energi divine masculine dan divine feminine, terlepas dari apapun gender dan jenis kelamin kamu, karena pada akhirnya masculine dan feminine itu adalah energi. Dan di sini kita akan bahas tentang maskulin, mau itu kamu yang ternyata dominan maskulin energinya, atau pasangan kamu yang ternyata dominan maskulin energinya, terlepas dari apapun gender kalian dan preferensi seksual kamu. Di sini nanti kita akan cari tahu juga tentang energi kalian berdua dan apa pesan dari anak kamu.
Tapi gini, ini energi kamu ya. Dan aku rasa kamu tuh lagi dalam tahap atau lagi dalam fase bucin atau fase rasa cintamu dan rasa syukurmu terhadap hidup tuh lagi luber banget. Ada Seven of Swords di sini. Tapi gini, ini dibilang 100% The Emperor. Oke. Sebentar, dia bukan minta kamu hilang, tapi aku lagi channeling. Aku gak bisa bilang energi kalian berat ya, tapi mungkin sebetulnya kamu sama pasangan kamu saat ini lagi, you've kind of got a lot on your plate. Kamu lagi banyak yang mungkin perlu kamu urus ya. Dan pasangan kamu tuh juga lagi banyak yang perlu kamu urus. Walaupun di satu sisi tadi aku bilang, energi kamu tentang kehidupan siapapun ya, mau itu pasangan kamu sekarang, mungkin kalau energinya matching, atau kalau kamu belum ketemu ya pasangan kamu nantinya, si pasangan kamu yang akan menjadi orang tua juga buat anak kamu. I kinda over explain in this case ya. Aku ngerasa aku tuh entah kenapa agak bertele-tele dan banyak yang aku perlu jelasin ke kalian supaya nggak miskomunikasi. Dan di sini ada Seven of Swords. Kartu pertama juga ada Page of Swords. Karena mungkin pasangan kamu itu adalah tipe orang yang agak-agak overthinking ya. Atau kamu juga agak-agak overthinking. Jadi kayak daripada miskomunikasi nih, daripada salah paham, dan anak kamu tuh tahu energi tuh gak akan pernah bisa bohong ya. Walaupun ibaratnya secara fisikal itu belum kelihatan, tapi energi nggak akan bisa bohong. Tapi future kids kamu, anak kamu tuh tahu mungkin kamu adalah orang yang agak-agak overthinking, atau pasangan kamu adalah orang yang overthinking, dan kalian tuh sebetulnya di saat yang bersama juga adalah orang-orang yang suka mencari fakta atau suka mencari kebenaran, dan you will need to go deep atau to dig deeper in order for you to really get clarity. Kalian mungkin adalah orang-orang yang nggak akan sungkan atau nggak akan malu atau nggak akan segan-segan untuk menggali sedalam-dalamnya, atau bahkan mencatat dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya supaya nggak miskomunikasi. Entah kenapa aku pengen bilang mungkin saat ini pasangan kamu tuh entah dia lagi banyak baca atau dia lagi banyak belajar, papanya atau mamanya si anak ini lagi dalam fase riset atau lagi dalam fase berusaha untuk mencari tahu. Okay, what's next? What do I want? What do I need? Ini tuh aku benar-benar ngerasa yang ini masculine banget energinya, ini feminine banget energinya. Yang ini active searching, seeking, confirming, sedangkan ini receiving, accepting. Kayak ya udah, kayak sera-sera, whatever comes next gitu lah. Mungkin kamu tuh lagi di titik, aku nggak bisa bilang kalian berdua lagi di titik pasif ya terhadap cinta atau terhadap romance. Cuman aku bisa bilang kamu sama dia tuh lagi agak-agak, mungkin karena kalian juga lagi sama-sama sibuk di dunia masing-masing ya, karena bottom of mereka juga The Emperor. Mungkin karena kamu sama dia juga sibuk di dunia masing-masing, walaupun dengan adanya Judgment di sini, I kinda get the feelings and the vibes that maybe you've met this person. Aku agak berasa mungkin kalau misalnya kamu belum ketemu, energetically, lagi-lagi secara energi, kamu sama dia tuh udah match. Ibaratnya kayak, mungkin kamu lagi jalan ke satu mall, atau kamu lagi jalan ke satu shopping center, dan di tempat shopping centernya itu, kamu dan dia tuh lagi berada di tempat shopping center yang sama, lagi tempat mall yang sama. Cuman bedanya kalian belum ketemu aja, belum papasan aja. Ibaratnya energetically, di energy field kalian tuh udah nyambung, udah connect. Tapi belum ketemu aja. Interaksinya belum banyak. Let's say misalnya kayak kamu lagi di eskalator dan kamu mau naik ke satu toko, sedangkan pasangan kamu mungkin kayak ibaratnya lagi di basement, lagi parkir mobil. Nah,
you guys are already in the same frequency field and your kids could sense that. Tapi mungkin interaksi belum banyak aja. Dan beberapa di antara kalian ya, kamu terutama, mungkin kamu lagi punya isu tentang menyembuhkan diri sendiri, atau menyembuhkan isu atau masalah dengan emosimu, atau menyembuhkan isu atau masalah dengan ibumu kalau kamu punya luka atau punya trauma tentang mother figure, atau kamu punya luka dan punya trauma tentang keluarga, atau kalau kamu punya luka atau trauma tentang self confidence, self acceptance, penerimaan diri, rasa percaya diri, kamu tuh lagi berusaha untuk nyembuhin itu. Sedangkan di sisi yang bersamaan aku rasa mungkin ya, entah, aku tuh ngerasa vibes kayak pasangan kamu lagi belajar tentang suatu hal. Dia lagi berusaha untuk mengumpulkan data, fakta, informasi sebanyak mungkin supaya data, fakta, dan informasi ini bisa membantu dia memperbaiki kualitas hidup dia atau apapun yang dia kerjakan. Misalnya kayak, who knows ya, ternyata dia lagi sekolah, dia lagi kuliah, dia lagi studi, atau dia lagi ngumpulin riset, atau dia lagi mengobservasi sesuatu hal, atau dia lagi menganalisa sesuatu hal, dia lagi ngerjain sesuatu hal dan buat dia itu sesuatu hal yang penting. Dan jujur ya, aku agak merasakan kamu sama dia tuh sebetulnya agak-agak I cannot say selfish, tapi kalian berdua lagi dalam fase mode memperbaiki diri sendiri. Dan anakmu tuh kayak pengen bilang, kok kalian sibuk banget sih? Kenapa sih kalian sibuk banget jadi kayak gak merhatiin diri sendiri, terus ujungnya malah gak bisa mikirin ya kapan kalian mau cari cinta atau kalian mau ngejar cinta supaya aku bisa lahir. Why are you taking so much on your plate? Kok kayak banyak banget yang kalian kerjain ya? Banyak banget yang kalian perlu urus gak selesai-selesai ya? Itu tuh memang kalian perlu urus, atau di pressure atau dituntut orang lain buat ngurus itu? Seven of Swords itu kartu tentang lies atau deception atau, dan tiba-tiba aku denger lagu Color of the Wind-nya Pocahontas, versinya Tori Kelly. Oh my god, I got goosebumps. Aku denger lirik lagu bagian How high does a sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. Can you paint with all the colors of the wind? Coba ya, konfirmasi. Let me pull one more card for you guys. Kan? Too much on your plate. Karena gini, beberapa di antara kalian ya, mayoritas dari kalian lah, aku rasa kamu lagi single dan pasangan kamu saat ini lagi single juga. Karena kalian tuh lagi sibuk sama masing-masing gitu lah. Kayak tadi kan aku bilang, how high does a sycamore grow? Maafkan suaraku tadi yang ala kadarnya. Tapi how high does a sycamore grow? If you cut it down, if you cut it all, then you'll never know. Kok jadi sedih vibes-nya? Tapi aku rasa kamu dan pasangan kamu itu mungkin bertumbuh di lingkungan yang, aku percaya jodoh kita pasti sepadan, jodoh kita pasti selaras. Tapi kamu dan pasangan kamu itu mungkin bertumbuh di lingkungan yang kalian mau nggak mau tuh agak terbungkam. Kalian mau nggak mau tuh harus selalu people pleasing atau ngikutin apa yang orang lain mau. Dan mungkin dengan mengikuti apa yang orang lain mau itu bisa jadi bikin kamu entah jadi workaholic, atau bikin dia jadi workaholic, jadi kerja terus, atau jadi ambis banget dan gak punya waktu buat cinta, gak punya waktu buat bener-bener merasakan cinta ya, cinta yang tulus, cinta yang unconditional love. Dan mungkin kamunya sendiri bisa jadi karena kamu sibuk ngurusin orang lain, atau kamu sibuk sayang sama orang lain, you try to give everything for other people. Kamu jadi lupa untuk nurturing dan taking care atau merawat dan kasih lebih banyak cinta ke dirimu sendiri. Jatuhnya jadi kayak kamu sama pasangan kamu tuh saat ini energetically lagi bohong.
lagi bohong sama dirimu sendiri. Dan anakmu tuh kayak ngambek, kayak gitu aja terus. Karena sibuk kerja, karena sibuk ngurusin orang lain, aku gak diperhatiin. Karena sibuk kerja, karena sibuk ngurusin orang lain, papa mama gak perhatiin diri kalian sendiri juga. Gitu aja terus. You're taking too much on your plate sih. Kalian tuh lagi berusaha, mungkin memang gini, aku nggak menyalahkan kalian kalau mungkin memang kamu, let's say, kamu misalnya jadi breadwinner di keluarga kamu, atau kamu memang punya banyak tanggung jawab, atau punya banyak hal yang perlu kamu urus, punya banyak hal yang perlu kamu kerjakan, punya banyak duty, punya banyak responsibilities yang perlu kalian urus. It's okay. Bukan berarti aku bilang kalian lepaskan semua tanggung jawab itu dan tinggalkan aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bertanggung jawab. Tapi kalian juga berhak buat dicintai kok. Kalian juga berhak buat disayang kok. And it's okay to open up for love. Gak apa-apa untuk ngebuka hati, ngebuka diri untuk cinta. Karena aku ngerasa ada bagian diri kamu atau ada bagian dari pasangan kamu yang kayak wondering atau bertanya-tanya. Jatuh kan tiba-tiba tripodnya. Dan aku mau bahas tentang adjustment. Aku mau bahas tentang menyesuaikan diri. Dan memang aku perlu menyesuaikan tripodnya. Kayak mungkin ada bagian diri kamu atau ada bagian diri kamu yang bertanya kayak, dengan lifestyle aku, dengan dunia aku yang kayak gini, bisa nggak ya pasangan aku terima aku apa adanya? Bisa nggak ya papa atau mamanya anak-anakku nanti terima aku apa adanya? Atau dengan responsibility aku, dengan keluarga aku yang kayak gini, bisa nggak ya dia nerima aku apa adanya? Dengan segala kelebihan dan kekuranganku, bisa nggak ya dia terima aku apa adanya? Kalian tuh overthinking. Kamu sama dia sama-sama overthinker. I've told you since the beginning, right? Dan sebetulnya bisa aja. Kalian, namanya aja juga, ini kita bahas tentang jodoh ya. Jodoh dalam konteks kalian ditakdirkan untuk meneruskan keturunan gitu loh. Punya keturunan bersama gitu. Membuat manusia bersama, ya, something like that lah. You know what I'm saying, right? We've really got too much on your plate. Saya tuh aku pengen bilang ke kamu dan pengen bilang ke pasanganmu, tenang dulu, bisa nggak? Relax dulu, jangan. Iya, anakmu juga mungkin pengen bilang kayak, tenang dulu, kita tenang dulu, kita resting dulu, kita recharge dulu, kita have fun dulu, boleh nggak? Karena kartu oracle keluar yang pertama adalah yin. Kamu yin itu identik dengan intuisi, trust, rasa percaya, receptivity, spirituality, patience, kesabaran. Nggak usah memaksakan diri untuk, oh wow, this is beautiful and this is deep, I've told you. Di sini juga ada fixed sign, stability, persistent, loyalty, and dependability. Tapi reverse. Dan bottom of the deck-nya atau kartu paling bawah itu ada 11 house. Friends, like-minded groups, and humanitarian beliefs. Oke. Mungkin kamu sama dia bisa jadi ketemu di lingkungan pertemanan, atau kamu sama siapapun, papa atau mama si anak ini, ketemu di lingkungan pertemanan, atau nantinya kalian tuh punya visi dan misi yang sama tentang pertemanan, kemanusiaan, charity, kalian sama-sama suka berbagi, dan anak kamu juga tahu kalau kalian suka berbagi, kalian suka belajar, kalian suka berbuat baik. And I think you're gonna teach your kids to be kind. You're gonna teach your kids to be a good human being gitu loh. Ini agak berat sih opsi nomor 2. And I'm not expecting this at all. Aku gak duga opsi nomor 2 itu agak berat, karena kamu dan dia, entah dalam skala kecil atau dalam skala besar, sama-sama punya luka atau punya trauma tentang rumah atau keluarga dalam cara kalian masing-masing. Dan cara kalian coping atau cara kalian dealing, cara kalian berurusan dengan trauma ini tuh beda. Mungkin dia larinya ke kerjaan,
Mungkin dia larinya ke belajar. Mungkin dia larinya ke aktivitas, melakukan aktivitas apapun. Sedangkan kamu, aku bisa bilang, you feel things, you feel everything very, very, very deep. Kamu merasakan semuanya ini dengan lebih dalam. Kamu merasakan semuanya ini dengan lebih intens, dengan lebih padat gitu loh. Dan aku bisa bilang mungkin kamu itu agak-agak baperan sebetulnya dan agak-agak emosional. Dan kalian berdua sebetulnya sama-sama longing atau sama-sama mengharapkan rumah. Kamu sama-sama mengharapkan hubungan yang sehat. Kamu sama-sama mengharapkan koneksi yang sehat. Kayak, I want healthy partnerships, I want a home, I want to build a home. Dan anakmu tahu, anakku secara energi bisa merasakan kalau let's go build a home. Go build a home. Go heal yourself. Let's make a happy family. Let's build a home. Let's build a healthy connection. Let's create healthy environments. Gitu loh, kayak mungkin ada sesuatu hal, ada trauma di masa lalu kalian yang bikin kamu ngerasa kayak konsep hubungan yang sehat atau konsep cinta yang ideal itu dipotong. Sama kayak tadi pohon sycamore yang, itu pohon apa sih bahasa Indonesianya? Tolong komen dong di bawah kalau misalnya kamu tahu itu tuh bahasa Indonesia pohon apa. Dipotong, ditebang, dan jadinya kayak nggak bisa digunakan untuk tempat tinggal binatang-binatang, burung-burung, tupai, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kamu yang berasal dari keluarga broken home, atau pasangan kamu berasal dari keluarga broken home, atau kalian tuh pernah lihat hubungan keluarga kamu, mau papa mama atau kakek nenek atau tante, om, dan orang-orang sekitar kamu tuh nggak seharmonis itu. Dan itu meninggalkan bekas luka yang agak mendalam dalam hidup kalian. Dan mungkin itu bikin kamu atau dia trauma tentang cinta atau trauma tentang asmara. Tapi anak kamu terutama ya, ini, they believe in you. They believe in you, and they know that you are able to create and build a home. Nah, kamu bisa kok, dan kamu layak kok untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang perlu kamu lakukan cuman dengerin kata hatimu lebih sering lagi dan belajar jujur sama dirimu sendiri. Untuk konteks apapun ya, belajar untuk lebih sering lagi jujur sama dirimu sendiri. Nggak perlu people pleasing terus-terusan lagi. Aku tuh rasanya kayak pengen peluk anak kalian gitu loh, karena aku benar-benar ngerasa kayak dia bawel ya, dia ngeluh terus kayaknya, dia komplain terus rasanya, atau dia kayak, ini anak agak perfectionist sih in some ways, yang kayak, mama kok gitu, ayo kita harusnya gini aja, kita begini aja, kita sayang-sayangan aja. Tapi at the same time dia ngeluh dan dia komplain karena dia tahu their parents could do better. Orang tuanya tuh bisa melakukan yang lebih baik lagi. Dia percaya sama kalian. They really believe in you. Anakmu tuh kayak pengen bilang, I believe in you, papa. I believe in you, mama. Manis. Dan yang terakhir aku benar-benar ngerasa kayak anakku pengen bilang, let's build a happy home. Ayo kita bangun dan ayo kita ciptakan rumah yang lebih membahagiakan. Apapun makna rumah buat kamu. Dan aku nggak cuma ngomongin rumah as in a house atau bangunan ya, but a home. Ada yang pernah bilang ke aku, temen aku, salah satu teman SMA lama, you can buy a house or more than just one houses, but you could never buy a home. Nah, let's build a home. Okay, this is beautiful. Aku rasa ini semua yang mau disampaikan oleh future kids kamu buat kalian.
Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau purple agate. Oke, let's see. Ayo kita cari tahu apa pesan dari pesan dari anak kamu atau future kids kamu. Dan aku akan bagi ini ke 3 bagian. 1, di area sini kita akan bahas tentang energi divine masculine. Mau itu laki-laki atau perempuan, karena setiap dari kita pasti punya energi maskulin dan energi feminin dalam dirinya. Oke, ini energi feminin. Ini energi kalian. Dan ini pesan dari anak kamu. Ada 2, it's okay, dan aku akan ambil semuanya. Yaudah deh, gak apa-apa. Wait, diatur dulu. Tapi ini energi maskulin dan energi feminin. Aku gak ngomongin gender, aku gak ngomongin jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau suami atau istri. Entah nanti bisa kamu yang mungkin ternyata lebih dominan energi maskulin, atau pasangan kamu yang lebih dominan energi feminin, atau vice versa. Kamu, apapun jenis kelamin kamu, ternyata kamu lebih dominan energi feminin, terus pasangan kamu lebih dominan energi maskulin. It's okay. Bottom of the deck-nya ada 9 of Swords, dan aku ngerasa kayak, kok tiba-tiba gue agak anxious ya sambil ngomong gini. Aku nggak tahu apa yang mungkin lagi kamu jalani, dan saat aku rekam ini kita tuh lagi di tengah eclipse season, menjelang full moon solar eclipse lagi di di Aries, dan kita baru new moon solar eclipse di Aries. Proses atau fase in the middle of eclipse season itu pasti intens. Waktu-waktu di tengah eclipse season, apalagi dengan saat ini Pluto baru direct, terus tapi masih ada Saturn retrograde, dan Pluto aku ngomongin astrologi ya, sedikit. Ibaratnya intinya adalah energi kolektif saat aku buat video ini, walaupun video ini timeless, itu emang lagi agak-agak intens. Emang lagi agak-agak combustible, meledak-ledak. Dan kita menuju full moon di Aries, di mana Mars, rulernya Aries, sign atau zodiak Aries itu, yang karena bukan cuma teman-teman yang zodiaknya atau sign-sign Aries saja, tapi semuanya itu lagi ada di Cancer. Wajar banget kalau misalnya saat ini aku rekamin itu Oktober 2024. Wajar banget kalau sebetulnya akhir-akhir ini semua orang tuh lagi pada agak-agak ledak-ledak ya. Orang-orang lagi agak kayak gampang kepancing emosi, gampang ke-trigger, gampang overthinking, atau bahkan gampang ngerasa marah, gampang ngerasa kayak lukanya atau traumanya tentang identitas diri dan assertiveness itu lagi kepancing, lagi ke-trigger. Sedangkan anak kamu tuh bahkan kayak lagi ngeliatin kamu, lagi bombastic side-eyein kalian, kamu dan pasangan kamu, siapapun itu, entah kalian sudah bertemu atau tidak, dan bilang kayak gitu aja terus, overthinking aja terus, atau marah aja terus. Emang gak bisa apa diselesain baik-baik? Emang gak bisa apa emosinya diproses baik-baik? Karena di sini ada Tower. Dan ada juga Page of Pentacles atau Page of Coins dan Temperance. Aku bisa bilang kamu dan pasangan kamu, siapapun yang subjeknya, kalian sama-sama ada perlu pengelolaan anger issues atau anger management. Ada sesuatu tentang pengelolaan emosi yang perlu kamu perhatikan. Entah kamu perlu belajar lagi tentang gimana cara memproses dan mengelola emosi kamu dengan bijaksana, sebelum kamu atau dia langsung memproyeksikan pikiran kalian atau emosi kalian yang belum diproses ke anakmu nantinya atau ke siapapun. Dan kalian juga perlu belajar tentang
setting boundaries supaya nggak gampang kepancing atau nggak gampang kebawa arus dengan apa yang orang lain bilang, atau apa yang orang lain sampaikan, atau apa yang what other people might be thinking of you gitu lah. Dan anakku tuh pengen bilang kayak, ini agak mirip sama opsi nomor 2. Kalau kalian tertarik untuk dengarkan opsi nomor 2, silakan. Siapa tahu mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 2. Dan aku ngerasa intonasi suaraku tuh beda, tone aku ngomong beda antara opsi nomor 1, 2, dan 3. Di 3 tuh agak kayak lebih keras, lebih tegas, karena anakmu tuh pengen bilang kayak, papa mama tuh berhak damai loh, kalian tuh berhak tenang loh, kalian berhak untuk menjalani hidup tidak dengan pikiran yang berkecamuk atau emosi yang meledak-ledak. Kalian berhak untuk menjalani hidup tanpa ketakutan yang berlebih gitu loh, tanpa pressure yang malah buat kalian tidak mengenal diri sendiri. Dan anakmu tuh kayak pengen bilang, can you stop overthinking please? Aku kalau nggak salah beberapa hari lalu ada ngepost ya, ada ngepost video di YouTube tentang tips gimana cara, coba kalian cari deh, nggak jauh dari video ini diupload, kamu scroll down sedikit, kamu cari, atau akan aku cantumkan nanti linknya di bawah, akan aku cantumkan di ending atau linknya somewhere, you could find it somewhere hopefully, tentang gimana cara untuk mengatasi overthinking, mengatasi kecemasan berlebih. Tips buat mengatasi kecemasan berlebih mungkin kamu butuh, karena anakmu tuh pengen bilang kalau iya, mungkin akan terkesan klise, mungkin akan terkesan kayak impossible atau nggak mungkin, tapi bisa kok kita ngejalanin hidup dengan tenang, dengan damai, daripada pikirannya kemana-mana. Karena kalau kita panik bukannya nggak ada solusinya ya mah, kalau kita panik bukannya malah kita nggak ada solusinya ya pak. Tenang aja boleh nggak? Soalnya kalau kalian panik atau kalau kalian emosian, yang kena malah aku. And maybe this is a sign for you, this is a reminder for you. Nantinya kalau kamu memang udah punya anak dan udah punya keturunan, jangan sampai kamu memproyeksikan luka atau trauma kamu ke anak kamu. Ada Leo di sini. Leo itu fire sign dan self confidence, loyalty, creativity. Kalau aku demo berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Dan di sini yang aku rasakan tuh mungkin kamunya agak ngegas. Kamunya agak kayak pengen buru-buru. Entah pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru punya anak, pengen buru-buru punya pasangan, pengen buru-buru itu, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru whatever. Entah memang karena di pressure atau ditekan oleh lingkungan sekitar kamu atau ditekan oleh apapun ya, yang buat kamu merasa kayak, oh pokoknya aku harus buru-buru. Pokoknya gimana pun juga aku harus buru-buru. Pokoknya harus cepat nikah, harus cepat punya anak. Sampai mungkin sadar atau nggak sadar kamu lupa ada yang namanya divine timing atau ada yang namanya waktunya Tuhan. Sedangkan aku bisa bilang energi pasanganmu tuh dia lagi berusaha untuk mengontrol atau ngurusin, atau ini bukan cuma tentang pernikahan ya. Aku ngerasa mungkin kalau kalian memang lagi di titik kamu lagi dikejar deadline pekerjaan atau deadline apapun, ya it's something that you need to deal with. Kayak itu adalah bagian dari proses, itu adalah bagian dari pembelajaran, dimana kamu perlu belajar untuk mengurus dan mengelola apapun yang memang perlu kamu urusin loh. Whatever the burden might be atau whatever the challenge might be gitu loh. Sedangkan untuk pasangan kamu, energi pasangan kamu, dia tuh lagi di titik yang kayak mungkin dia lagi sibuk sama bisnisnya, dia lagi sibuk sama kerjaannya, dia lagi sibuk sama studinya, dia lagi sibuk sama perkembangan dirinya. Tapi kamu sama dia tuh lagi-lagi sama-sama di titik questioning atau mempertanyakan,
Will I ever find love? Am I worthy of love? Do I deserve love? When will I find love? Bla 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 bla, segala bentuk pertanyaan-pertanyaan dan overthinking, pikiran negatif yang bikin kamu malah somehow, entah kenapa, pelan-pelan rasa percaya diri kamu tergerus. Atau pelan-pelan kepanikan kamu tergerus. Kepanikan kamu meningkat, merasa percaya diri kamu, serta iman kamu tentang cinta itu tergerus. Anak kamu tuh pengen bilang kayak, aku takut loh kalau papa mama emosian gini. Aku takut loh kalau papa mama masih overthinking begini. Aku takut nanti kalian malah meledaknya ke aku. Boleh nggak kita sayang-sayangan aja? Boleh nggak kita lembut-lembutan aja? Boleh nggak kita, aku percaya kok sama kalian. Aku pengen nangis loh, nggak tahu kenapa. Kayak apa ya, kayak anakku tuh pengen bilang, Mami, Daddy, Papa, Mama, peluk. Boleh peluk nggak? Jangan mikirin masalah terus dong. Pikirin aku, pikirin diri kalian, pikirin kesehatan mental kalian. Anakku tuh perasa loh. Anakku kayaknya akan jadi perasa banget. Sensitif sama energi, sensitif sama perasaan. Dan walaupun belum ada wujudnya ya, tapi energetically aku yakin mungkin dia juga udah bisa ngerasa. Dan anakku tuh pengen bilang kayak, aku yakin kalian akan ketemu buat solusi atas masalah-masalah kalian kok. Gimana pun caranya, aku percaya sama kalian. Tapi dijalaninnya satu-satu boleh nggak? Jangan kayak semua kalian pengen buru-buru, semua pengen kalian urus secara instan, tapi ujungnya bukan cuman malah nggak baik atau nggak maksimal. Kamu malah stres. Aku nggak mau papa mamaku stres loh. Aku nggak mau papa mamaku stres loh. Ya. Aku sedih loh jujur readingin kalian. Coba lihat sih apalagi yang mungkin ingin disampaikan. Karena anak ini, karena dia taksi Mars dan Moon. Bottom of the deck-nya ada seven house reverse. Profound relationships, intimacy, and romance partnerships. Mungkin kamu sama dia, kamu sama pasangan kamu sama papa atau sama mama anaknya, papa atau mamanya anak kamu nanti, itu kalian sama-sama ada yang punya trauma tentang komitmen, ada yang punya trauma tentang hubungan, dan itu bikin kalian takut buat buka hati. Sedangkan anakku pengen bilang kayak, nggak semua orang yang hadir dalam hidup kalian itu cuma buat nyakitin kalian kok. I chose you to become my parents. Iya, kita memilih loh siapa keluarga kita. Secara energi, secara spiritual, percaya atau nggak percaya, aku yakin mungkin aku bisa dihujat atau backlash tentang ini, tapi kenyataannya, kita memilih siapa keluarga kita. Kita memilih karma apa, misi jiwa apa yang mau kita jalanin. Jiwa kita tahu. Walaupun mungkin kita ngelewatin perjalanan-perjalanan yang nggak enak ya, atau pengalaman-pengalaman yang nggak enak, tapi perjalanan, pengalaman, lingkungan, bahkan keluarga yang kita pilih itu adalah tempat jiwa kita belajar. Dan anak ini, siapapun ini, energi yang lagi aku tarik, itu milih kamu, milih pasangan kamu buat jadi orang tuanya dia. Karena dia tahu ada pelajaran yang perlu dia ambil dan dia jalani, sama seperti ada misi jiwa dan pelajaran yang perlu dia berikan ke kalian. Vice versa, reciprocate. Dan anak ini tuh ngerasa kayak dia sayang sama kalian, dia sayang. Aku rasa dia sayang banget sama kalian. Dia peduli sama kalian. Dia nggak mau orang tuanya terjebak dalam kecemasan atau ketakutan. Dan anaknya tuh, anak kamu pengen agar kamu bisa menjalani masalah-masalah hidup kamu bukan dengan kecemasan, kepanikan, insecure, kekhawatiran, gelisah berkepanjangan atau emosi berkelanjutan, tapi dengan tenang, dengan damai, belajar untuk percaya diri kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan cinta, dengan kebaikan, dengan positivity, dengan pikiran positif, dengan hati yang tenang, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Dan anakku tuh pengen bilang ke kamu, boleh nggak belajar buat kontrol emosi? Boleh nggak belajar buat kontrol amarah? Boleh nggak belajar buat percaya cinta lagi? Gak semua orang datang ke dalam hidup kalian cuma buat nyakitin kalian kok.
Aku ngerasa kamu sama pasangan kamu mungkin memang pernah punya luka atau trauma tentang komitmen yang perlu kalian sembuhkan. Dan anak kamu tuh pengen bilang kayak, sembuhin yuk. Kalau enggak malah lama loh. Kalau enggak malah semakin lama loh kamu sorry, sih. Sebentar aku minum dulu. Ya kalian mungkin perlu tenang, minum, beneran minum air putih atau minum. Aku bukan sponsorin mabok-mabokan ya, tapi it's okay. Kalau kamu memang sudah cukup umur dan kamu butuh untuk merelakskan, menenangkan pikiran, menenangkan diri dengan sedikit alkohol, asal masih teratur, terpantau, and you do it carefully, you do it mindfully, you do it cautiously, bukan untuk hal yang negatif. Buatku nggak apa-apa sih, apalagi kalau kamu udah cukup umur memang. Tapi anakku tuh pengen bilang kalau kamu tuh bukan emosimu, you're not your emotions. So do not let your emotions control you. Aku nggak tahu, mungkin ada yang perlu memang mendengar tentang pentingnya emotional management, anger management. Dan anakmu tahu ketika kamu akhirnya kembali ke fase terbaik dirimu, yang pede, yang yakin dengan mimpi, ambisi, harapan, dan keinginan kamu, yang gak gampang kebawa arus sama omongan orang atau emosi orang, gak gampang kebawa arus projection orang lain, lalu kamu memproyeksikan mana-mana, kamu bisa kok menarik hubungan yang lebih sehat, kamu bisa lebih damai, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, dan kamu bisa mungkin tackling atau memenangkan tender atau bisnis atau usaha atau apapun yang mau kamu lakukan. You'll be okay. And your kids believe in you. Anakmu percaya sama kamu. Aku bisa bilang sebetulnya untuk merangkum, anakmu tuh pengen disayang-sayang. Sama seperti kamu juga pasti pengen disayang-sayang juga. Bukan cuma ngerasa kayak hidup tuh penuh beban atau penuh dengan emosi. Okay? This is beautiful. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Purple Agate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Kalau gitu, berarti opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah disampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman semuanya. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.